Alam ada dua. Pertama alam muhadharah. Iki alam dihuni makhluk bangsa kasar. Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Nggih. Manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oke. Alam muhadharah itu adalah alam kasunyatan. Cara wong Jawa. Alam fisik nih. Sedangkan alam mukasyafah adalah alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk bangsa gaib. Kita menyebutnya makhluk halus, malaikat, jin, iblis, alam barzah, neraka, surga, alamul arwah. Ini. Dan keduanya ini isih kesebut makhluk, masih disebut makhluk, makanya saya sebut sebagai jasad. Diri manusia ada alam jisim, yaitu alam jasmani, juga alam rohani. Alam jisim jasad ini Allah kasih mata untuk bersaksi melihat sesama makhluk. Lah, alam ruhaniyah kita Gusti Allah memberikan mata disebut ainul basirah untuk bersaksi terhadap alam yang ada di musyahadah ini. Apa alam musyahadah? Kalau bahasa Quran, Gusti Allah iku duduk di atas kursi di ars. Ngaten nggih? Denguk-denguk terus jenengan. Bahasa kita syariat ars ndau pukur. Lah ngaten nggih? Di atas sab langit 7 itu ada perjalanan Sidratul Muntaha Mustawa. Ars di sana Gusti Allah tengok. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun memang itu penjelasan di syariat. Tapi penjelasan di hukum hakikat musyahadah itu di tengah-tengah muhadharah juga di mukasyafah. Ini kalau sudah ngalami masuk di musyahadah. Sebab Gusti Allah iku, mohon maaf, jikalau ada di arsana berarti ning dunya gak iso kepethuk sampean. Sholat gak iso ketemu merga karena Gusti Allah di atas ars. Ars iku bak ning alam mukasyafah iku yo ning ngajeng sampean iki le. Lapo ado-ado iku sampean dodeng tutuk ndawukur. Wis ya ora disalahno karena orang itu prosesnya masing-masing, makomnya juga masing-masing. Wis gitu aja, gak usah gontokan. Bapak Ibu, ruhaniyah ini wajib mata hatinya ruhaniyah ini bersaksi hanya pada penghuni musyahadah. Penghuni musyahadah hanyalah Allah, wujudi Allah. Makanya mengapa kita
dituntun atau diajarkan bersyahadat itu, asyhadu itu harus ke ilallah, saya bersaksi, saya melihat tiada Tuhan kecuali Allah, yaitu di situ. Cuman pertanyaannya saya tanya, wong Islam khususnya umume umat manusia, sudahkah mata hatimu itu bersaksi pada Tuhan yang Esa? Kalau jawabannya belum, itu sebab apa? Sehingga kita sholat, Pak, Bu, sing kita ilingi ku bokong gede, nggih? Kula tak noleh rono. Iling anak, iling bojo, iling dunya brana. Ya iki persoalane, karena belum mengenal Tuhan semestinya yang Anda sebut sebagai Allah Sang Yang Widi, tetapi belum ketemu Ahad. Ini persoalannya. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga membahas dan mendidik hati ruhaniyah kita untuk menuju ke Ahad? Itu pertanyaan. Dijawab di dalam surat Al-Anbiya ini nanti ayat 108. Itu nanti jawabannya. Bon, ini pengetahuan lewat alam. Jadi saya tidak membahas alam yang ditempati jasmani makhluk, tidak ya, tapi yang ditempati rohani. Saya khusus membahas ilmu tasawufnya, karena ilmu tasawuf itulah yang mendorong rohaniyah jenengan mengke nanti akan bisa sampai ke Ahad. Di sini sudah jelas Rasulullah itu tidak diutus oleh Allah kecuali untuk bisa memberi rahmat segenap alam, baik alam jasmani maupun lebih-lebih alam rohani. Alam jasmani beliau mendidik kita dengan aturan-aturan di dalam hukum syariah. Alam rohani kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat hukum hakikat yang terkenal ilmu tasawuf. Sing gak suka ilmu tasawuf mesti ngomong ngeten, iku ilmu sesat, mesti ngoten. Ora apa-apa. Padahal ning Quran lho Pak Bu, yang mengatakan sesat berhak itu bukan manusia, tapi Gusti. Hak manusia nggak ada mengatakan si A sesat, si B sesat, tak boleh. Sampai tadi itu saya dengar ning TikTok, kalau niki biasa nek nganggur-nganggur, nek maring jawab pegel ngono, tak tambani nonton TikTok. Ngeten wow, kalau sampai kaget. Presidennya goblok, menteri agamanya sesat, istana setan. Wi ngene aku, kula nggih wi ngoten tok. Jenenge hiburan ngene ya. Mari habis jawab WA pun tak selesaikan sampun, alhamdulillah. Mulai hari ini pun kula buka meleh. Kula kok pas ningali TikTok. Nah, TikTok isinya kan macam-macam nggih. Nek pas TikTok India, waduh. Lu wong normal Bu, nggih ta? Normal kita, kecuali sing gak normal. Normal tetapi ora tahu digunakne. Lah piye Pak? Pagi siang kerja, nanti malam berangkat ngaji, pulang bunyai sampun tilem, ajenge kula gugah ya mesake.
aku mau ndonga tok walaupun kata tutul muga-muga metengno. Kados wedhus niku koset tok lah meteng to Pak nggih. Pun kok blakrak tutukku. Pun monggo ayo didelok. Rahmat niki adalah syafaat Pak. Sekalipun Rasulullah membawa rahmat syafaat, tapi bukan berarti yang memiliki rahmat syafaat itu Kanjeng Allah yang memiliki. Mungguae dititipkan, cuman saja dititipkan Kanjeng Nabi untuk umatnya. Ngaten niki rahmat iku. Kula tak bahas rahmat secara rohaniah niki. Bagaimana hati sampean ketika menghadapi urusan dunia niki jadi damai. Jadi damai bagaimana? Enggak tukaran. Nyun sewu Pak, sadurunge Indonesia merdeka atau Indonesia sebelum dijajah bangsa lain, wong Jawa iku terkenal ajarane kebatinan. Lah ngoten nggih? Kebatinan. Orang Jawa lo ya, kebatinan. Ilmu kejawen. Tapi semua itu bersumber dari wahyu Allah di dalam Al-Qur'an. Buktinya menjadikan hati yang berbudi luhur. Bahasa Quran, Rasulullah itu berakhlak berbudi luhur, berakhlak ilahiyah. Malam hari ini saya katakan dengan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf itulah akan membuat ruhaniyah hati jenengan ini menjadi ruhaniyah yang berakhlak ilahiyah atau berbudi luhur. Kayak kopi ini kau sing suwi. Matur suwun Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mana bukti kalau Rasulullah itu mendidik untuk menjadi hati yang makrifat pada Allah, hati yang berbudi luhur, hati yang berakhlak ilahiyah. Pun monggo dilanjutake 108. Kul katakan Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya apa yang diwahyukan Allah terhadapku, ini Rasulullah, yaiku annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu Tuhan yang esa, bukan Allah, bukan menyebut Allah. Akhirnya muncul umat Islam Allah, umat Nasrani Allah, tapi orang kejawen dulu Gusti Allah. Ayo mriki wonten sing tasik gesang zaman-zaman Jawa-Jawa biyana. Mungkin jenengan kali kula iku pernah ngincipi ilmu sejati. Pernah. Kalau yang sudah tahun-tahun itu sampun nyuwargi. Bahasane sampun nyuwargi. Orang dulu itu mboten sedo, mboten nyuwargi, nyuwarga. Ya mesti aja ruhaniyahnya sudah kenal ahad deh, sudah kenal ahad. Bapak Ibu, miturut surat Al-Anbiya ini, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Sekarang bagaimana caranya
jenengan ini bertemu yang esa, menyembah yang esa, yang secara syariat umat Islam disebut Allah. Ini caranya bagaimana? Secara otomatis kita tidak bisa lepas dari proses pengajaran ilmu yang kami sebut sebagai taklim muta'alim, belajar mengajar tentang babakan ilmu tauhid. Ilmu niki laksana lautan yang tidak bertepi, Pak. Kalau di dalam Al-Quran itu gini, ayat Allah itu apabila ditulis mangsinya itu pakai 7 lautan air, itu gak cukup. Terus bolpennya itu yang dijadikan seluruh tanaman 7 dunia gak cukup. Kertas yang digelar untuk dibuat tulis sepanjang langit, 7 langit, itu tidak cukup. Bahasa saya sederhana, ilmu tauhid itu, tasawuf itu tidak terbatas, tapi ada muaranya, Pak. Inilah yang terpenting nanti yang akan kusampaikan. Muaranya bagaimana? Semuanya pada ujungnya bagaimana? Kemanakah bundelannya atau muaranya, aslinya kemana? Yang ilmu itu tidak bisa kita hitung. Laksana gini, Pak, ada sungai agak kecil, lebih besar, besar, itu airnya nanti akhirnya jatuhnya di laut. Muaranya itu wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti muaranya di situ. Tak tutup akhir mawon. Sekarang kami akan mengurai terlebih dahulu. Fahal antum muslimun, apakah kamu sekalian sudah berpasrah diri kepadanya? Nah ini, orang tidak akan pernah pasrah terhadap Allah dengan benar jikalau ruhaniyahnya itu belum ketemu yang esa. Tidak bisa, Pak. Andai kata aku bilang, udah saya menanam padi, sudah sesuai dengan aturan syariat, tapi hasilnya tak serahkan pada Allah. Sering terjadi, aku isoe pasrah wis nang Allah. Siapa yang menjadikan kau bisa menanam? Allah. Tanaman bisa tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Allah. Sampai berbuah, padinya siapa yang buahkan? Allah. 3 hari mau saya panen, malam dihabiskan tikus. Siapa yang menghabiskan? Diem. Berarti tawakal kita secara lesan saja, ruhaniyah belum. Mengapa demikian? Karena kita belum ketemu ahad. Kalau kita belum ketemu ahad, maka kita menyembah tiap saat dan waktu. Sekali lagi aku mohon maaf, keliru. Apa keliru? Enggak, saya enggak mengatakan kesasar, enggak. Keliru. Bahasa Indonesia keliru? Salah. Kita diberikan Allah thoriqoh, jalan, fasilitas 2. Ibadah mahdhuf murni, ibadah ghairu mahdhuf tidak murni. Murni sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Yang tidak murni kerja, makan, minum,
Itu tidak murni. Itu thariqah, Pak. Itu jalan. Allah kasih jalan, dua jalan ini tujuannya adalah kita untuk ilalia budun, kecuali untuk ruhania, bukan jasmania. Kalau jasmania kita kerja ya cari uang untuk kehidupan keluar, tapi ruhania harus ketemu ahad, menyembah itu harus ketemu. Yang menyembah harus tahu siapa yang disembah, harus melihat yang disembah. Inilah yang menyembah, yang disebut menyembah di sini. Saya katakan keliru, Pak. Apa tadi bahasanya? Salah, ya. Ruhania saya salah ketika saya bekerja, atau ketika saya sholat, atau ketika saya zakat, puasa, haji. Ruhania saya itu masih condong terhadap selain ahad, yaitu disebut makhluk. Buktinya hatiku menghadap pahala, menghadap surga, padahal itu makhluk. Inilah yang saya katakan salah miturut kacamata hakikatnya, aslinya. Kalau jasmania sudah benar, Pak. Kita sholat menghadap kiblat, yang kiblatnya ada di Masjidil Haram. Orang Indonesia menghadap ke barat. Secara jasmania sudah benar. Cuman ruhaniah inilah saya katakan kurang jikalau kita belum ketemu sejatine Allah yang disebut ahad, ilahun wahidun. Paham ya? Jikalau jenengan estu betul-betul sudah ketemu ahad, yang ahad itu wujudnya Allah, syuhudul wahdah fil kasroh, dibanyak tapi tunggal, ada di dalam, di luar jenengan, baik di dalam makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Wujudnya Allah itu keliaran ning gunung. Tahu keliaran? Jengleh ning gunung. Contoh, saiki makhluk yang tidak bernyawa. Nyun sewu. Innallaha ala kulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Kopi tak umbi misalnya nggih, saya minum, rasane napa? Kopi ndi ya pahit. Kalau manis itu gula. Oke. Rasa itu muncul bukan sumber dari makhluk berupa kopi, bukan. Oleh karena Allah melimputi lewat rahmatnya, lewat syafaatnya, akhirnya seakan-akan kopi itu bisa mendatangkan rasa gurih atau pahit. Padahal di situ, baik di dalam maupun di luar, kopi itu ada wujudnya Allah yang disebut esa, wong Jawa ngarani urip. Saged sambung ya ning ati ya. Oke, niki ilmu sian supaya jenengan paham ketika ingin menemui ahad itu. Lah, sebelum muncul namanya rasa pahit, di situ Allah masang nur makrifat yang disebut syafaat atau rahmat. Nah, di dalam rahmat, di dalam nur makrifat itu ada esa, yang esa itu di mana-mana dan tidak kemana. Kelihatannya banyak tapi tunggal.
Sehingga kalau boleh saya simpulkan, hidup akad yang ada di dalam dan di luar diriku, dalam jenengan, di luar jenengan, baik makhluk yang bernyawa atau tidak, kelihatannya banyak. Syuhudul wahdah fil kasroh, jenengan wajib untuk ngeringkas jadi satu atas ketunggalannya. Berarti urip sing ono diriku dan dirimu sama, itulah Terus bagaimana menciptakan kondisi hati itu bisa duduk di situ? Allah sampun didik terhadap para rasul dan kekasih Allah yang sekarang diteruskan oleh para pengikutnya yang setia, para duriyahnya, para sayyidnya. Hal itu tertuang di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. He wong mukmin sing akeh kuwi oleh eling. Perbanyaklah zikirmu kepada Allah. Apakah diucap di pasar-pasar Allah, Allah? Kayak wong edan. Bukan. Yang dimaksud zikir eling ingat itu ati sampean iku sadar dan menyadari bahwasanya selain ahad itu tidak wujud. Wih. Selain ahad itu tidak wujud, langsung mau nanggone pokoknya. Kalau tidak wujud berarti tidak punya kehendak, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam di dalam sifat ma'ani. Makhluk nggak punya apa-apa karena tidak wujud. Bagaimana hati bisa berkehendak, mempunyai keinginan? Lah wong makhluk gak wujud. Bagaimana bisa mendengar, melihat, berkata, bernafas, bergerak? Lah wong gak wujud. Berarti gerak, penglihatan, pendengaran, ucapan sampean, ucapan sinten? Allah Subhanahu. Iki nek gak paham mesti bingung, astu bingung. Kalau sudah paham mak pelek coro panganan cocok ngaten. Gini Pak, babakan ilmu ketauhidan inilah awal proses berangkat menjadi ruh yang rahmatan lil alamin. Ruh akan mendapatkan sifat rohimnya Allah, rahmatnya Allah, syafaatnya Allah, yaitu disebut cahaya makrifat. Manakala ruh ini sudah membawa dinu tauhid dan wa'amilus solihah, amalkan, baru bisa ketemu Allah, baru bisa masuk di dalam musyahadah, bertemu ahad, ilahun wahidun, baru sakit pasrah. Wong pasrah itu apa tuh Pak? Orang pasrah itu nggak boleh ikut campur. Kalau yang sudah dipasrahkan ya sudah, yang melaksanakan itu yang pasrahi. Kita sudah lenyap, biar Allah sendiri. Berarti yang makan pari tadi sinten? Allah nggih. Berarti Gusti Allah mangan pari. Bukan itu nanti maksudnya. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini membuktikan bahwasannya Rasulullah dulu juga membahas tentang
stabilitas ilahun wahid. Kalau tidak, gak mungkin ayat ini akan muncul. Dan juga Rasulullah gak mungkin mengkorupsi ayat, gak mungkin. Sekarang adakah mereka-mereka yang mengatasnamakan dan mengikrarkan sebagai dzurriyyah Rasul terus menyampaikan babakan ini? Saya bertanya, jangan dijawab. Saya tidak mempermasalahkan. Cuman inilah bukti bahwasannya Rasulullah menyampaikan, mestinya dzurriyyahnya itu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng, mestinya gitu. Rahmatan lil alamin, gak malah menimbulkan kebencian. Terus jelas rahmatan lil alamin. Sebabnya Pak, kalau orang Jawa ini, orang Jawa cukup memakai filosofi orang Jawa. Pohon itu kalau pohon gadung mesti buahnya, mungkinkah jarot? Kalau pohon itu jarot, buahnya mesti nggak bisa. Jarot ngaku-ngaku gadung, nggak bisa Pak Bu. Tahu pelem jarot lah sama ini. Nek dicokot ngoten nyelilit nggak wateli. Gitu ya. Allah megelno lho. Ngapunten ingkang kathah, sifat karakter cara dakwah Rasulullah menyampaikan itu tidak keluar rahmatan lil alamin, baik secara jasmani lebih-lebih roha. Pertanyaan saya adalah, apakah di era zaman yang akhir ini adakah mereka yang ngaku-ngaku sebagai keturunan itu menyampaikan tentang ilahun wahid? Kalau ndak, bahasa saya, gak usah gegeran, yuk biar sing ngaku-ngaku iku cek bertanggung jawab sendiri. Udah, gak usah repot-repot. Dilungkas bongkok. Lungki. Dilungkas diringkes Gusti Allah wis. Wis tah getol-getol ya apa? Ya kasar ya apa, kalah ambek bongkok. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu datang wis tah Pak, ya wis babano engko kalah ambek mati udah. Bon, sing penting kita bagaimana sisa hidup umur kita ini kita gunakan untuk menuju dan bertemu ilahun wahid. Secara Islam disebut Allah, secara Nasrani disebut Allah, secara Hindu Buddha Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Silahkan dulur sebutan iku kabeh, monggo sah miturut agamamu masing-masing. Cuman yang terpenting adalah bagaimana ruhaniyahmu itu sudah bisa menuju dan bertemu ilahu wahid. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Niku carane. Surat Al-Kahfi ayat 110. Sing apal ya ben gak usah buka Quran, sing gak apal ya buka Al-Quran.
surat napa wau? Al-Kahfi. Surat keberapa itu Pak? Nah, surat ke-18. Oke, ayat terakhir. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Muhammad katakan, iki Allah yang menyuruh Rasulullah untuk mengatakan terhadap umat. Apa Gusti sing kula katakan ini ki wahyu. Innama ana basarum mithlukum. Sesungguhnya aku, kata Rasul, sama dengan kamu, manusianya. Sifatnya menungso berlawanan dengan sifatnya Allah. Sifat kita, kata Rasul, la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun untuk menjadi orang alim, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar, untuk bisa berkata, untuk bisa memberikan petunjuk. Ora iso cak, aku cak. Ngoten niku bahasa Jawa nih. Yang bisa semuanya itu datangnya illa billah. Apa yang kelihatannya saya memberikan petunjuk bukan sumbernya dari saya, tapi dari Tuhan Ahad saya, Allah. Itu Rasulullah. Berarti beliau tidak ngaku. Bahkan ini dituangkan Allah dalam satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kau Muhammad, Allah yang dawuh, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun itu orang kekasih yang kau cintai. Lah terus siapa yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ini hal-hal yang berkenaan dengan ruhaniah loh Pak Bu ya, bukan jasmannya. Sifat rohim, bukan sifat rohman. Pun kita lajengaken. Intine kalimah iku, jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku, puja-pujalah, pujilah, sembahlah siapa yang ku sembah. Itu kata Rasul. Maksud sarahan tafsir ayat ini, aku sesungguhnya sama dengan kau manusia. Manusia itu gak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan Gusti. Loh wis. Nafsu melebu nang ati sampean, disuruh ngaku-ngaku, bajune Allah iku mang kita rampas. Rasulullah tidak. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya, jadi Tuhanku Allah, maksudnya cara wong syariat, telah mewahyukan aku supaya menyembah Tuhan yang ahad. Ahad ini belum muncul Allah loh, nama Allah. Sebab nama Allah itu sebuah nama, maksudnya yang disembah harus ke ahad. Kita harus kembali kepada ke ahad. Piye carane? Nah, meki di ayat terakhir Allah nyampe no.
yang telah menerima wahyu saya, maksudnya kata Rasul bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maksudnya dalam kalimah ini jenengan kali kulot diajak Rasulullah menyembah yang ahad, bukan menyembah nama, bukan menyembah sifat, bukan menyembah zat, tapi menyembah ahad. Wis cetok nggih. Akhirnya dibutuhkan ilmu tasawuf, ilmu hakikat untuk memahami di situ. Bon. Terus bagaimana caranya saya bisa untuk ke ahad, betul-betul bersaksi terhadap wujudnya Allah ruhaniyah kita? Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ayat ini gak main-main loh ya. Ayat ini jikalau saya sampaikan yang selama ba'do, setelah zaman Sayyidina Ali, ayat ini disimpan rapat-rapat maksudnya. Makanya tadi saya tanya, yang ngaku-ngaku duriyahnya Rasul, yang ngaku-ngaku ya, kalau beliau belum menyampaikan tentang masalah ilahun wahid, berarti iku pelem jarot, bukan pelem gadung. Wis ngoten mawon. Sampean wis kali kula gak usah kemakan lo ya, cukup sibukno sisa umur kita untuk mencari ilahun wahid. Pun ikut tok mawon, bala di luar ku gawelut wis bano. Kita yang sudah fokus menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini, sisa umur kita tidak tahu. Ayo sebelum kematian kita sibukkan bagaimana cara kita menemukan yang ahad. Yang ahad nanti sampai akan tahu sesungguhnya namanya ahad itu yang mana sih, gitu loh nanti. Faman kana yarju liqa Allah, maka jikalau kau betul-betul ingin bertemu Tuhanmu, mohon maaf, faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa wan iku yarju, ada satu keinginan, sapa man liqa arabihi, untuk ketemu menyang Tuhani. Di sini pakai Rabbihi Pak, bukan pakai Allah. Mohon maaf sing yang fanatik Allah tolong ditahan dulu nggih. Iki nama masalah. Liko arabbihi, Rob itu artinya adalah Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu untuk seluruh umat. Barang siapa yang hatinya ingin bertemu ahad, wis ngoten mawon, Tuhannya man, sing Islam Allah, sing Nasrani Allah, Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, itu nama semuanya. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu yang disebut ilahun wahid, pertama wis ngene iki nek gak jelas ya mburek, gak ngerti aku. Wong wahyune Allah iku gak bulet kok. Sing bulet iku ya atine awak dhewe,
hati kita sendiri sing bulet iku. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah satu perbuatan